Bagaimana kiat-kiat agar kita bisa meraih husnul khatimah? Tentunya yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perkara yang setiap kita tahu. Kita setiap hari Jumat mendengar pernyataan khatib, ittaqullah, ya, bertakwalah kepada Allah. Kita sering mendengar. Dan itu nasihat Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan kapanpun. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian meninggal dalam kondisi muslim. Itu jangan kalian meninggal kecuali dalam kondisi husnul khatimah. Ya. Maka siapa yang berusaha bertakwa, membiasakan dirinya bertakwa, maka insyaallah dia akan meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Karena seorang biasanya meninggal di atas kebiasaannya. Seorang meninggal biasanya di atas kebiasaannya, ya. Ibnu Katsir rahimahullah ketika mengomentari ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam. Kata beliau, Ibnu Katsir, saya bacakan, hafizu 'alal Islam fi hali sihhatikum. Jagalah Islam kalian ketika kalian dalam kondisi sehat. Wa salamatikum, demikian dalam kondisi selamat. Ya, kalau orang sakit biasanya baik-baik. Ini kalau dalam sehat kadang lupa. Kalian dalam kondisi sehat, dalam kondisi selamat, jaga Islam kalian. Litamutu alaihi, agar kalian meninggal ketika sakit, ketika meninggal di atas Islam tersebut. Fa innal karim, kemudian beliau berkata, rahimahullah, fa innal karim qad ajra adatahu bi karamihi annahu man 'asha 'ala syai'in mata alaihi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia telah memperjalankan sunnatullah yang berlaku, aturan yang berlaku di alam. Annahu man 'asha 'ala syai'in, siapa yang biasa dalam kebiasaannya, dalam kehidupannya memiliki kebiasaan tertentu, mata alaihi, maka dia akan meninggal di atas kebiasaannya tersebut. Wa man mata 'ala syai'in, dan jika dia meninggal dalam kebiasaannya tersebut, bu'itsa alaihi, maka dia akan dibangkitkan dengan hal tersebut. Ini masalah takwa, masalah kebiasaan kita. Seorang bertakwa, kalau dia melakukan salah tinggal istighfar, kembali lagi kepada jalan yang lurus. Kalau anti biasanya ikut pengajian, anti akan meninggal dalam kondisi kebiasaan anti. Anti biasanya baca Quran, anti akan meninggal dalam kondisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lainnya kalau anti ternyata kebiasaannya nonton sinetron, nonton drama Korea, nonton macam-macam, bisa jadi meninggal di atas kebiasaan tersebut. Ini kata Ibnu Katsir, ini adalah tradisi sunnatullah yang telah dijalankan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Man 'asha 'ala syai'in mata alaih. Siapa yang memiliki suatu kebiasaan dalam kehidupannya, dia melakukan kebiasaan tersebut, maka niscaya dia akan meninggal di atas kebiasaannya tersebut. Yang suka-suka joget meninggal dalam kondisi joget. Suka-suka nyanyi, musik-musikan meninggal dalam kondisi demikian, atau meninggal dalam kondisi yang lebih parah kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang suka berjudi meninggal dalam kondisi judi. Maka seorang berusaha untuk bertakwa. Takwa itu antajala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau mengambil penghalang antara engkau dengan azab Allah. Jangan sampai engkau terjerumus dalam neraka jahanam. Tinggalkan segala kemaksiatan. Ya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Kata seorang penyair, ya, tinggalkanlah dosa-dosa yang besar maupun yang kecil. Kita yang gampang-gampang kan dosa kecil. Akhirnya terbiasa bahkan dosa besar. Ghibah, namimah, dosa besar. Kita berusaha tinggalkan seluruh dosa besar maupun kecil. Hati-hati ikhwan dan akhwat. Kita hidup dengan kondisi yang memudahkan kita untuk berdosa. Tinggalkan seluruh dosa, besar-besar maupun yang kecil-kecil, ya. Ya, sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, adapun seorang mukmin yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabal yakhafu an yaqa alaihi. Seorang mukmin itu dia melihat dosa-dosanya seakan-akan dia sedang duduk di bawah sebuah gunung. Dia khawatir gunung tersebut jatuh menimpanya. Dia merasa khawatir. Dia khawatir meninggal sebelum bertobat dari dosa tersebut. Dia khawatir bertemu dengan Allah membawa dosa tersebut. Dia gelisah. Dia memandang dosa-dosanya. Bukan berarti orang soleh tidak punya dosa, dia punya dosa. Tapi dia segera bertobat. Dia memandang dosa-dosanya seperti gunung yang ada di atas siap menimpanya. Wa amal munafik.
Adapun orang munafik, yara dzunubahu kadzubabin. Dia mandang dosa-dosanya dia remehkan. Kadzubabin marra ala anfihi, seperti seekor lalat yang lewat di depan hidungnya, fayaqulu biyadihi hakadha, kemudian dia sekedar usir. Jadi dianggap remeh. Benar dosa itu mengganggu hati, tapi dia cuekin. Seperti lalat ganggu kita, lalat ganggu tapi kita cuekin gini. Beda dengan orang beriman khawatir dengan dosa-dosanya. Maka hadirkan dalam diri kita rasa takut dengan dosa. Ya. Lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai macam kenikmatan, kemudian apa kita bermaksiat kepadanya. Jadi berusaha bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa libasut taqwa dzalika khair. Ya, kata Allah, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak-anak Adam, Allah telah menurunkan pakaian bagi kalian. Allah turunkan banyak perkara yang kalian bisa buat pakaian, menutupi keindahan tubuh kalian, menjadikan kalian berpenampilan lebih indah. Tapi setelah itu Allah berkata, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan lebih baik. Jangan sampai kita hanya memperhatikan pakaian penampilan kita, terutama ibu-ibu memperhatikan tapi lupa dengan pakaian ketakwaan. Dan Allah menamakan ketakwaan dengan libas, pakaian. Itu artinya seluruh tubuh kita hendaknya tertutup dengan pakaian ketakwaan. Kita bertakwa dalam pandangan kita, bertakwa dalam pendengaran kita, bertakwa dalam perkataan kita, ya. Kita berusaha bertakwa dalam segala hal seakan-akan pakaian yang menutupi tubuh kita. Jadi yang pertama, ingin husnul khatimah, bertakwa. Maksiat itu menyebabkan kita terjerumus dalam su'ul khatimah. Kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk, tinggalkanlah. Sebenarnya orang sudah ngaji, dia punya kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk nonton ini kayak. Kebiasaan buruk gibah, sudah ngaji. Bahkan panitia pengajian. Kebiasaan buruk membangkang kepada suami. Kebiasaan buruk nonton drama Korea. Kebiasaan buruk kalau sendiri bersenandung sendiri, nyanyi sendiri. Tinggalkan. Kebiasaan buruk nonton macam-macam YouTube dan yang tidak benar, hati-hati. Bertakwa kepada Allah. Bukan berarti orang soleh tidak berdosa. Orang soleh berdosa. Dia melakukan terjerumus dalam dosa, tapi dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut dosa-dosanya. Adapun ketika hati kita sudah mulai remehkan dosa ini, dosa ini, maka hati kita terjangkiti dengan penyakit orang munafik yang meremehkan dosa-dosa.